Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Betapa banyak nikmat yang kita peroleh, betapa banyaknya nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita semuanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, karena Allah sudah mengingatkan kita, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit di antara hamba-hambanya itu yang pandai bersyukur. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Semoga kita termasuk yang disebut Allah yang sedikit itu. Semoga kita termasuk golongan yang disebut oleh Allah yang sedikit itu. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, memang seharusnya kita selalu bersyukur. Kalau kita mau mengingat-ingat terus apa yang diberikan Allah, saya yakin kita akan banyak bersyukur. Bersabarlah terhadap apa yang tidak mengenakan di hati, dan banyaklah bersyukur kepada Allah, karena sungguhnya dua hal itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Dua sifat ini yang akan menjadi penolong kita, banyak bersyukur dan sabar. Maka besok ketika kita masuk surga akan disambut oleh malaikat dengan perkataan ini, Assalamualaikum bima sabartum. Selamat kita masuk surga insya Allah, ya. Allahumma masuk surga disambut oleh malaikat. Assalamualaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas kesabaran kalian. Karena dunia ini tempat ujian. Karena ujian itu isinya cuma was-was, hati-hati. Orang yang pernah ujian di sekolah pasti situasinya menegangkan. Situasinya sangat luar biasa, ya, jadi luar biasa. Dunia ini tempat ujian, maka harus selalu siap siaga, berhati-hati, sangat cermat dan sebagainya. Dan sungguh beruntung mereka yang selalu sabar menghadapi itu semua. Semoga kita tergolong orang-orang yang banyak bersyukur dan bersabar, banyak bersyukur dan sabar. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengupas satu ayat dalam surat Al-Fatir. Dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-29. Dan ini sudah terbiasa kita lakukan. Saking biasanya kadang-kadang akhirnya nggak istimewa. Nah ini yang jadi masalah kadang, karena tidak paham hakikatnya. Saking terbiasa maka jadinya nggak istimewa. Karena apa? Tidak paham, tidak memahaminya dan seterusnya. Sebagai contoh, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu kan surat yang istimewa. Tapi saking biasanya dianggap surat biasa. Surat biasa. Sebagian orang maka coba adik baca Al-Fatihah, biasa bacanya. Oh sudah hafal saya Al-Fatihah, mau yang lain kan begitu. Sedangkan itu surat yang agung dalam Al-Quran. Menurut para ulama diturunkan 2 kali di Mekah dan di Madinah. Dan sungguh luar biasa Al-Fatihah itu. Ketika diturunkan, tidak ada satu surat yang diturunkan oleh Allah ke kitab-kitab yang lain, ya. Salah satunya di surat Al-Fatihah yang tidak pernah diturunkan oleh nabi-nabi yang lain, ya. Sehingga Allah sangat memuji surat Al-Fatihah ini. Maka perbanyaklah belajar surat Al-Fatihah. Saking biasanya Al-Fatihah ini menjadi biasa. Kadang mungkin tidak istimewa.
Nauzubillah. Tapi insya Allah kita tidak selalu mengistimewakan Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini surat yang agung, surat yang agung. Bacaan yang menjadi rukun di dalam sholat. Jangan baca 30 juz di dalam sholat, tapi tidak baca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Tetapi kalau jenengan hanya baca Al-Fatihah tanpa membaca yang lain, maka sah sholatnya. Sah sholatnya. Alhamdulillah, saya beserta anak-anak saya atau anak-anak yang belajar dengan saya sudah ngaji Al-Fatihah 3 minggu baru sampai surat ayat ketiga, ayat kedua. 3 minggu baru sampai 2 ayat. Jadi sudah ngaji A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dan baru sampai Alhamdulillahirabbil alamin. 3 minggu. Nih. Jenengan sudah hafal ya? Sampun hafal ya? Ya, maka berdoa dengan Al-Fatihah juga salah satu keutamaan tersendiri. Tapi kadang-kadang keliru begini, Pak. Kita setelah selesai sholat langsung Al-Fatihah kan begitu. Benar ya, betul itu. Baik itu, tapi mohon maaf, betul itu, tapi tidak benar. Apa? Baik tapi tidak benar. Karena Rasulullah setelah sholat itu istighfar. Jadi sholat itu langsung Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, mohon ampun ya Allah. Nek kula wau sowan dumateng jenengan kathah klentu-klentune. Salat niku rak sowan kalih Gusti Allah. Kula panjenengan menawi sowan kalih tiyang kan wonten ajeng pamitan. Nggih, cekap semanten sowan kula, nek kula sowan mriki sak kanca wonten klentuniku nyuwun pamunten kan ngoten. Nah, ketika salat juga begitu. Astagfirullah, nyuwun ngapunten Gusti, nek kula wau sowan kan salat itu pertemuan dengan Allah. Komunikasi dengan Allah. Nek menawi kula sowan wau kathah lentune, nek kula wau sowan kathah ucapan, bacaan atau namanya perkataan sing boten jenengan ridhoi, kula nyuwun pamunten menawi salat kula tesih kathah klerune kan ngoten. Terus istighfar. Istighfar, astagfirullah. Boten alhamdulillah. Kadang-kadang salat selesai terus alhamdulillah. Kaya-kaya salat itu beban. Sholat itu beban, dan keluar dari beban maka dia mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan sholat itu beban apa saudara? Bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak khusyuk, sholat itu beban. Tapi bagi orang yang khusyuk, insya Allah itu kenikmatan tersendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Fatir itu Allah memberikan petunjuknya kepada kita bahwa ada satu perniagaan, ada satu bisnis lah, yang Allah berikan kepada kita, bisnis lah, yang pasti untung lah, tidak mungkin tidak. Dan menggunakan kata tidaknya itu tidak. Saya bukan ahli bahasa Arab, tapi ngendikannya para ahli, lam dan nun itu genah pasti beruntung, pasti beruntung, tidak mungkin rugi, tidak mungkin bangkrut, pasti beruntung. Jenengan kalau ditawari bisnis genah untungnya kira-kira daftar berapa? Sekarang banyak gitu, MLM bisnis. Pak saya aja Pak ini ya, nanti kalau jenengan jual sekian dapat untung sekian, nanti kalau sudah dapat anggotanya sekian, ya yang daftar sekian, Anda mengerik sekian, labanya bonusnya 1 buah mobil Pajero terbaru misalnya. Kalau jenengan bisa begini, nanti hadiahnya begini, tapi jenengan harus begini. Akhirnya banyak yang gagal Pak, karena iming-imingnya bonus hebat. Di sini cuma ada bonus-bonus tapi nggak pernah dipercaya, nggak pernah apa lagi Pak, akhirnya MLM itu kan multiple itu banyak yang rugi Pak. Sing untung sing dhuwur kan begitu biasanya, okay? Dan itu merugikan orang lain, dan itu zalim. Kalau zalim berarti dilarang. Tapi Allah memberikan satu bisnis Pak, yang genah untungnya Pak, jelas-jelas untung Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini. Sudah Pak, lo betul ketinggalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum
Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayatnya, mereka mengharapkan bisnis yang tidak akan rugi. Bisnis yang tidak akan rugi. Itu bisnisnya jenengan selama ini kata untungnya mau kata rugi nih. Yang bertani kata untungnya nomor rugi nih. Yang berdagang kata untungnya nomor rugi nih. Yang nomor mulai Pak pegawai Pak. Nah, pegawai mungkin kata untungnya ya Pak. Pegawai kata untungnya. Nah, leran-leran bayang tanggal 1 ya tetap gajian ya Pak. Oke. Nah, petani mboten macul mboten gajian ya Pak. Ribet ya. Tapi dia rugi Pak mungkin rugi kesehatannya maupun turu misalnya saya mungkin dengan punten tetes belum tentu ya. Jadi pegawai juga bekerja ya. Orang yang di kantor juga bekerja. Tapi genah kita kasih gajian ya. Selama ini bisnis pelan panjenengan rugi nopo banyak ruginya nopo banyak untungnya. Dengan memelihara ayam, sapi dan seterusnya. Itu kita banyak untungnya atau banyak ruginya. Okay. Tentunya 50-50 sudah beruntung ya. Okay. Tapi Allah memberikan bisnis Pak. Bisnis itu apa? Orang yang melakukan ini lang tabur pasti tidak rugi Pak. Pasti tidak rugi. Yang pertama Pak, innalladzina yatsluna kitaballah. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Yatsluna kitaballah, menggunakan kata yatslu. Kalau yang pertama itu kan yang Nabi turun itu menggunakan ikra. Ikra. Kemudian setelah Nabi paham baru ayatnya diubah menjadi utslu. Tilawah. Bedanya apa? Ikra sama tilawah. Kalau ikra itu sekedar baca Pak. Jenengan mboten paham nopo-nopo penting maca. Nah, itu ikra. Tapi kalau sudah yatslu itu baca sekaligus tahu Pak yang dibaca niku apa, paham yang dibaca apa. Jenengan membaca qul huwallahu ahad, berarti jenengan ngertos Allah Maha Esa, Ahad, dan jenengan ngertos Allah itu ahad, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Itu yang yatslu. Jadi yang dimaksud di ayat ini, innalladzina yatsluna kitaballah. Siapa yang mereka yang tidak akan pernah rugi? Tidak akan pernah rugi, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Ribet. Frekuensi kita membaca Al-Quran hari ini kan sudah mau tidur lagi tadi. Sampun mau Quran deh. Sampun mau Quran. Sudah baca Quran belum? Jangan sampai satu hari tidak membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang tidak akan pernah rugi mereka yang selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran ini luar biasa. Dan mukjizat yang dimaksud bukan hanya sekedar mukjizat untuk Rasulullah, tapi untuk seluruh umatnya. Siapapun mereka yang mengagungkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan kebesaran dari Al-Quran, mukjizat yang besar. Dan maka sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka yang tidak akan pernah rugi ya, adalah mereka yang selalu membaca Al-Quran, mempelajarinya ya, kemudian menghafalnya dan seterusnya. Bahkan yang saya ada seorang yang mengatakan bahwa selama ini anak didik kita mungkin, mohon maaf saya tidak mengatakan salah, tapi kurang pas mendidik anak. Anak didik kita sudah dididik 6 tahun di SD misalnya, 6 tahun di sekolah dasar ya. Kemudian di SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun. Lulus SMA sudah bisa apa? Berarti berapa tadi Pak? 12 tahun ya? Sudah bisa apa Pak? Sudah bisa apa Pak? Coba kalau itu kita arahkan untuk menghafal Quran itu 12 tahun kira-kira sudah hafal 30 juz belum Pak? Belum Pak. Kalau dibiarkan tidak dilakukan mungkin tidak. Tapi 12 tahun itu waktu yang lama. Waktu yang lama.
Maka anak didik kita itu kalau kita ajak mereka untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan baik, belajar Al-Quran dengan baik, saya yakin Allah jamin jenengan buatan rugi punya anak seperti itu. Tidak akan rugi, dan dia mengatakan bukan saya, Ustaz, bukan ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah rugi. Maka mohon maaf, saya sering menyindir anak-anak saya itu, saya sindir. Iya mas, kira-kira ibumu ini ngopeni kowe akeh untungnya apa akeh rugine? Ketoke akeh rugine, Mas. Ketoke penak ngingu pitik apa penak ngingu kowe kan. Nek ngingu pitik genah ngendoke ya, Pak. Nek didol, nek ngingu kowe nek didol. Kadang-kadang begitu. Maksud saya, ayo bermanfaat. Kan begitu. Maksud saya, gue bermanfaat. Anak didik kita yang pertama, gue, Bapak Ibu semuanya, jadikan mereka ahli Al-Quran, termasuk untuk Bapak Ibu semuanya. Ini sebentar lagi mau menjelang Ramadan ya. Yaumul apa itu? Syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Siap-siap untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Mulai sekarang dipersiapkan, yang belum bisa baca Quran, yang belum bisa latihan. Ada program misalnya 10 hari bisa baca Quran, 1 bulan bisa baca Quran, dan seterusnya. Dan insya Allah pasti bisa. Selama niatnya kuat, niatnya sungguh-sungguh, pasti bisa baca Quran. Ya. Cuma kadang-kadang niatnya kurang. Silakan dibuat program, Pak. Tidak masalah. Saya siap membantu program bapak-bapak. Bagaimana bapak-bapak? Siap? Nek siap kita bagi program ini. Program 1 bulan bisa baca Quran. Nggih. Nek riyen kula lan panjenengan namine Quran iki ki belum apa, kita maca ning bareng maca bisa diajarkan insyaallah. Saged Pak, demi Allah, pasti bisa. Asalkan sungguh Quran itu mudah sekali. Mudah sekali. Yang jelas luruskan niat hanya karena Allah. Insyaallah saged. Maka orang yang selalu membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi, dan dia telah melakukan perdagangan dengan Allah, bisnis kali Gusti Allah. Dan orang yang melakukan bisnis dengan Allah tidak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Termasuk beberapa waktu lalu saya mendengar dari kisah tentang merah delima dari Gus Baha. Jenengan ngertos merah delima itu apa? Jenengan oleh merah delima itu seneng betul. Seneng ya Pak? Digoleki to Pak? Merah delima. Mun nanti yang sing nyekel merah delima utawa oleh merah delima. Sampai orang itu toko yang pinggir kali golek merah delima. Ngertos mboten? Ternyata itu bahasa istilah. Para ulama dulu itu pinter-pinter sehingga iku nek kowe oleh merah delima iku kowe dadi wong hebat kan gitu. Iya. Iki enten sing gadah merah delima. Dituku 1 miliar biasanya ngoten nggih. Berupa apa enggak? Batu gitu rasanya. Tapi bukan begitu, Pak. Jangan takut ke simbah-simbah. Orang Jawa dulu itu sukanya itu istilah-istilah. Jadi nek ngendikan itu merah delima ngoten lho, terus digoleki batu ngoten mboten. Ternyata apa? Merah delima itu asal muasalnya dari huruf dal yang jumlahnya 5 di dalam surat Al-Ikhlas. Jangan itu surat Al-Ikhlas begitu. Dalil pinten Pak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pinten Pak dalil? Nah, jenengan Pak Dosi merah delimanya enten Al-Ikhlas. Mungkin jenengan pun ketemu niku oh iya bener. Kan gitu. Ya. Jadi merah delima niku ngendikane dirasa napa? Huruf dal yang ada di surat Al-Fatihah. Maksudnya kan sinau surat Al-Ikhlas ini. Kan sinau surat Al-Ikhlas. Inti dari surat Al-Ikhlas apa? Inti dari surat Al-Ikhlas itu belajar hidup dengan keikhlasan. Bahwa kelolaan panjenengan diajarkan hidup untuk menjadi orang yang ikhlas. Nopo ikhlas. Ya. Ikhlas itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya, terus ikhlas itu hanya memurnikan ketaatan. Ikhlas itu memurnikan ketaatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namanya murni itu bersih, Pak. Orang yang ikhlas itu disebut mukhlas. Kalau ikhlas itu orang yang berusaha ikhlas. Tapi kalau mukhlas itu orang yang sudah ikhlas, Pak. Maka di dalam surat Al-Hijr ayat 34 sampai 42 kisah tentang iblis ingin menggoda manusia. Dia berjanji karena telah menyesatkan, karena aku telah dikutuk, kata iblis, karena engkau telah mengutuk aku, ya Allah, maka aku akan menggoda mereka semuanya, ya, sampai hari kiamat. Kemudian iblis mengatakan kecuali apa? Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu orang yang sudah ikhlas. Kalau ikhlas itu orang yang belajar untuk menjadi ikhlas, ya. Dan nanti kalau panjenengan sudah mencapai derajat ikhlas, maka atau orang mukhlas, orang yang ikhlas, iblis itu sudah tidak bisa mengganggu kita, sudah tidak berpengaruh godaan dari iblis. Makanya orang yang ikhlas itu hidupnya tenang. Kenapa? Karena iblis saja sudah tidak kuasa mengganggunya. Ila ibadakal mukhlasin. Maka dalam surat Al-Ikhlas itu ada pelajaran terbaik agar kita menjadi orang yang ikhlas. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, yatsluna kitab Allah, untuk sering-sering membaca ayat Al-Qur'an. Menawi boten saged nggih maos Fatihah, Qulhu, Falak, Anas setiap pagi kali sore. Nggih, syukur-syukur wau urut sinau. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan pernah rugi berbisnis dengan Allah, melakukan perniagaan dengan Allah adalah wa aqamus shalah. Mereka yang selalu sholat, selalu mendirikan sholat, ya, yang selalu mendirikan sholat, menjaga sholatnya. Yang dimaksud di sini sholat lima waktu, karena itu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, maka dia orang-orang yang tidak akan pernah rugi dalam berbisnis kepada Allah. Ya, kalau bisnis perdagangan kan jual-jualan barang, tapi kalau dia sholat, ya, dengan baik menjaga sholatnya 5 waktu, maka insya Allah dia sedang berbisnis kepada Allah. Suatu saat kalau sudah tiba waktunya, Allah akan berikan karunia-Nya kepada kita di dunia wal akhirat, di dunia maupun di akhirat. Jadi yang kedua ini adalah mereka yang mendirikan sholat. Terus semoga Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak, sholat itu di masjid. Ini nyamputin ya Pak. Bapak-bapak sholatnya di mana Pak? Di masjid. Kalau berdagang itu di mana Pak? Di pasar. Umumnya berdagang di pasar. Oke. Kalau bertani di sawah. Oke. Kalau sholat di mana Pak? Di masjid. Masjid didirikan untuk sholat. Masjid didirikan untuk sholat. Maka ciri kemakmuran suatu masyarakat, makmur masjidnya. Dari masjid kita bangun kemakmuran masyarakat. Nah, keutamaan sholat itu apa saja, Pak? Sungguh luar biasa, banyak sekali keutamaan sholat. Dengan sholat di masjid, maka insya Allah kita akan memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, sholat itu bukti bahwa kita ingat kepada Allah. Sholat itu bukti bahwa kita ingat kepada Allah. Dalam surat Toha ayat 11, wa aqimis sholata lidzikri. Gusti Allah berkata, dan sholatlah kalian untuk mengingatku, kata Allah. Jadi orang yang selalu ingat kepada Allah, maka dia akan selalu sholat. Dan muadzin setiap kali waktu sholat masuk mengingatkan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengingatkan kita. Ya, mengingatkan yang pertama, Allah itu maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dulu lawan panjenengan pernah syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah bersahadat, hayyalah sholat. Kalau sudah bersahadat, hayyalah sholat, ke sholat, ya, ke sholat. Hayyalal falah, ayo menuju bisnis yang tidak pernah rugi, pasti sukses. Falah, pasti sukses, pasti bahagia, pasti senang. Ya, Allahu Akbar, dan Allah itu maha besar. Muadzin itu mengingatkan begitu. Ya, terus dengan adanya azan, maka kita akan ingat sholat, dan kita juga dengan sholat itu akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang tidak sholat tidak pernah ingat sama Allah.
Karena dia lalai sibuk dengan kehidupan dunia. Maka ketika sedang asik-asik berdagang, asik-asik bekerja, muadzin berkumandang langsung oh iya, ingat sama Allah terus sholat. Ya, terus sholat. Itu. Berhenti, dihentikan semuanya, kemudian sholat. Terutama sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Apabila diseru untuk sholat Jumat, fas'au itu ketika di para alim cekak-ceket gendang ibu nih. Cekak-ceket itu bahasa Jawa apa? Gage-gage Pak. Tinggalkan kabeh. Tinggalkan cekak-ceket gendang teng masjid. Jangan sampai khotib sudah berdiri. Ge ampun turu. Nggih. Dan saya cekak-ceket tekan masjid ngarep sok di ngarep dhewe terus demplok turu. Kena omah tangi. Lha padha mawon. Nggih. Yang paling penaknya tidur pas sholat Jumat ya. Mau ngira ngantuk tekan masjid kan? Ngantuk. Ini pemilik itu sih budaya ngantuk. Walaupun ngantuk. Lalu sholat Jumat itu tinggal tunggu. Sholat Jumat itu kan 4 rakaat Pak. 2 rakaat atau 4 rakaat? Sholat Jumat itu 4 rakaat Pak. 2 rakaat khotbah, 2 rakaatnya sholat Pak. Jenengan teko, maka hadisnya kalau khotib sudah berdiri, innalhamdulillah nahmaduhu itu sudah berdiri, malaikat absennya ditutup Pak. Terus melu ngrungokke apa? Khotbah. Ki jenengan nembe dugi. Kira-kira mlebu absen mboten Pak? Mboten. Usul kula dhewe teko lho Gusti Allah. Bukaan malaikat. Mboten enten Gusti Allah. Teko saestu. Lah teko khotib wis ngaten. Nggih. Nah, itu pun ngatek nembe teko. Gitu. Jadi memiliki kesekatan sing teko. Nggo diperbaiki Pak. Pengen untung mboten Pak. Pengen bisnis untung mboten. Mane selama ini mboten beruntung ojo goro-goro niki Pak. Goro-goro kadang-kadang di Nur Buddha ya Pak. Komat lagi teko, dijikuk ringkes ya. Dijikuk salat itu subhanallah. Mboten ngoten Pak. Datang paling awal terus duduk ya Pak. Nah, di sela-sela waktu sholat yang atas antara azan dan iqomah ada doa yang mustajab dengan makdum. Di antara azan dan iqomah ada doa yang mustajab. Monggo dengan duduk terus berdoa. Jadi sholat Jumat itu pas cekat-cekat. Maka ketika sholat Jumat itu pernah sahabat itu ke pasar terus azan mengingatkan mereka, azan di pasar-pasar, hayalah sholat dan seterusnya. Di sholat pasarnya mulai tutup, orang malah sore rame, tapi tutup terus ditinggalkan. Semuanya pergi ke masjid, yang bapak-bapak, yang laki-laki semuanya ke masjid, tutup semuanya. Istimewanya sholat itu yang pertama. Sebagai bukti kita mengingat Allah. Siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadanya. Ya. Dan kalau Allah ingat kepada kita, insya Allah akan selalu menolong kita. Maka terutama sholat yang kedua menjadi penolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, bahwa sholat itu menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka Nabi dalam menghadapi masalah beliau sering sholat. Sholatnya semakin khusyuk. Beliau selalu sholat minta pertolongan kepada Allah. Dengan sholatnya itu beliau minta tolong. Jadi sholat itu wasilah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sholat itu mampu menjadikan orang itu tidak berbuat buruk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya kalau sholatnya benar, pasti dia tidak akan berbuat keji dan mungkar. Fahsya wal munkar. Fahsya itu hubungannya dengan kalau tidak keliru dengan sifat Pak, iri, dengki, sifat-sifat hati yang buruk. Kalau mungkar itu perbuatan, mencuri, ya,
minum minuman keras, dan seterusnya itu munkar. Jadi orang yang sholat itu terhindar dari dua itu, fahsya wal munkar. Kalau orang sholat kok masih fahsya wal munkar, ada yang keliru di dalam sholatnya. Ada yang keliru di dalam sholatnya. Ada orang yang sholat tapi korupsi, Pak. Korupsi, ini ada yang keliru dalam sholatnya. Sholatnya tidak lillahi ta'ala, tetapi sholatnya mungkin hanya untuk kepentingan dirinya atau dunianya. Jadi sholat itu sebagai apa? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Putranya panjenengan kesannya saya disuruh banyak ke masjid untuk sholat. Maka pernah ada seorang pemuda yang minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya minta besok di surga saya bersamamu ya Rasulullah. Kalau pengen kalau mungkin yang ke surga kalian jenengan. Kalau engkau memang begitu permintaannya, maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan berbanyak apa? Sujud. Dan sujud itu adalah apa? Sholat. Dan orang yang sholatnya khusyuk itu dilihat dari dua gerakan di dalam sholat. Ini sering disebutkan di dalam Al-Quran, rukaan sujada. Mereka sangat khusyuk dalam rukuk dan sujud. Sholat itu kan banyak, ada berdiri, i'tidal, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Tapi Allah menyebutnya mereka sangat apa? Mereka adalah orang-orang yang rukaan sujada dalam surat apa nih? Itu maksudnya rukuknya khusyuk dan sujudnya khusyuk. Jangan lihat orang yang sholatnya khusyuk itu rukuknya bagus, Pak. Khusyuk. Dan sujudnya juga khusyuk. Tidak ingin cepat-cepat mengangkatnya. Karena inti dari sholat itu di sujud dan rukuk. Ya. Sujud ya, terutama sujud. Puncak dari sholat di sujud. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin selalu bersamaku, nanti di akhirat di surga bersamaku, bantulah aku dengan cara memperbanyak sujud. Berarti kalau kita nanti perbanyak sujud, insya Allah kita akan bersama Rasulullah SAW. Kemudian sholat itu sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa-dosa kita. Siapa yang tidak suka bersih, Pak? Semuanya suka bersih. Apapun suka bersih. Dan salah satu cara menghapus dosa atau kotoran yang melekat dalam diri kita itu dengan sholat. Dengan sholat. Berjalannya ke masjid sudah pahala, duduknya sudah pahala, mendengarkan azan menirukan itu menghapus dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan balasnya Allahu Akbar. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan balas menirukan asyhadu anna itu menghapus dosa. Jadi ada pahala ketika menirukan azan. Maksudnya menjawab azan. Jadi sholat itu sebagai penghapus dosa. Kemudian sholat itu sebagai rasa syukur, Pak. Rasa syukur, wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu ayat 6, Allah bicara tentang gimana caranya sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Caranya sholat bagaimana dan seterusnya, sampai panjang sekali. Ayat 6 itu kan panjang. Terus dan sholatlah sebagai rasa bersyukur kepadaku. Artinya apa? Artinya orang yang tidak sholat berarti tidak bersyukur, Pak. Orang yang tidak sholat itu tidak bersyukur. Apalagi yang bapak-bapak. Orang bapak-bapak itu kalau sholatnya di rumah, sedangkan dia mampu ke masjid, Pak, sholatnya ngamplah. Berarti kalau sholatnya ngamplah, apa namanya? Dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan kita kembali ke surat di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Orang yang tidak bersyukur maka tidak akan ditambah nikmatnya, tapi malah ditambah keburukannya. Maka orang yang tidak sholat berarti tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti tidak diberi nikmat, tapi justru adab yang diberikan. Maka sholatlah dengan benar sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, sholat itu adalah cahaya. Sholat itu adalah cahaya.
Ya, orang yang sholat nanti di akhirat sholat itu menjadi cahaya, menjadi bukti dan menjadi keselamatan baginya. Tapi kalau dia tidak sholat, maka di akhirat dia tidak mempunyai bukti, tidak mempunyai cahaya dan tidak memiliki keselamatan. Dan mereka akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, terus itu ya, orang-orang yang pendusta-pendusta itu, orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang sholat bersama dengan Rasulullah SAW, itu Bapak Ibu keutamaan sholat. Maka mari Bapak Ibu, semakin hari kita semakin benahi sholat kita agar semakin semakin baik dan semakin istimewa. Ya, saya ulangi berkali-kali, sahabat sering bertanya, amalan apa yang diterima, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, agar kita tidak terjerumus kepada amalan yang ternyata kita lakukan selama ini, ternyata amalan itu hanya kecil. Ada amalan yang besar, yang mudah, tetapi kita banyak melalaikannya. Ya, melalaikannya. Ya. Maka sahabat sering bertanya, amalan apa yang paling mulia, amalan apa yang paling dicintai Allah dan seterusnya. Maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa orang yang tidak akan pernah rugi melakukan perdagangan bisnis kepada Allah, itu mereka yang wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan. Orang yang tidak akan pernah rugi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya. Mereka menginfakkan sebagian hartanya, rezekinya yang dianugerahkan kepada mereka di jalan Allah dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi, atau dengan terang-terangan. Ya. Jadi yang ketiga itu mereka yang selalu menginfakkan hartanya, sebagian hartanya di jalan Allah, disedekahkan. Sebagian ini kata ulama ya sepertiga misalnya. Itu ya, sepertiga itu maksimal, paling besar ya. Tapi kalau dengan bisa ya semuanya diinfakkan. Ya, sebagian itu berarti hanya sekitar berapa ya, sepertiga ya. Sepertiga itu berarti kalau dengan gadah atau 1.000 motor itu Pak, 30.000 gimana? 30.000. Sampai Kanjeng Nabi ketika tidak akan mencapai sempurna iman sebelum dia menginfakkan harta yang dia cintai. Beli 1.000 berarti minimal berapa? 30.000 ya Pak? Ampun 2.000 standar nasional SNI ya. Infak. Nah, mriki infaknya ada kotak jalan itu Pak? Boten. Alhamdulillah Pak. Iku sing leres Pak. Karena mengganggu proses sholat Jumat. Ya kok enak bane Pak. Enak bane malah dienggo motoran. Nggih, didorong krek gitu. Ya. Bukankah sholat Jumat itu memberikan isyarat ke orang lain, isyarat saja itu menyebabkan sholat Jumatnya sia-sia Pak? Gitu. Jadi kalau menang, tidak boleh. Kalau boleh dorong kotak amal ke sana kemari. Ya. Dikasihkan di luar saja. Yang mau infak silahkan. Jadi tidak akan mencapai sempurnanya iman kecuali mereka mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Jadi orang yang sedekah itu membebaskan dari cinta dunia. Orang yang sedekah membebaskan dari penghambaan terhadap harta. Alhaakumut takatsur, hatta zurtumul maqabir. Mereka berlomba-lomba menumpuk harta. Sampai lupa sedekah. Di dalam surat As-Saba ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa dan siapa saja
dan barang apa saja ya, dan barang apa saja yang kamu sedekahkan, maka Allah akan ganti, Pak. Allah akan ganti. Jadi orang yang sedekah itu bukan hilang, tapi apa? Cuma disimpan oleh Allah, Pak. Dan akan diberikan ganti yang lebih baik. Okay? Ibu-ibu kalau punya harta diberikan ke anaknya itu hilang apa untuk kemanfaatan? Menafkahi anak itu hilang apa mboten? Mboten, Pak. Jenengan kasih makan anak ini mboten hilang. Untuk kebaikan anak kan berarti. Nah, infak juga gitu, Pak. Jenengan punya uang 100.000, diinfakkan 50.000, uang jenengan masih berapa? Masih 100.000, Pak. Yang 50 jenengan pegang, yang 50 dipegang siapa, Pak? Allah, Pak. Untuk Allah itu seolah-olah seperti ATM, Pak. Tapi mohon maaf, keluarnya terserah Allah. Mau dikeluarkan di dunia atau tidak itu terserah Allah. Okay? Maka ada yang dibalas di dunia, ada yang disimpan dan dibalas nanti di akhirat. Maka banyak orang yang sedekah niatnya untuk dunia maka dikasih, Pak. Sedekah 100.000, tiba-tiba besok dapat 100 juta misalnya, dibalas oleh Allah. Tapi orang yang seperti ini, Allah mengatakan orang yang sedekah hanya untuk dunia maka akan dikasih dunia dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun, dan di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Surat Hud ayat 15 dan 16. Siapa yang beramal beribadah hanya untuk dunia, akan kami berikan dunia itu dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun di akhirat, tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka orang itu kalau ingin dunia, meniatkan menginfakkan hartanya untuk apa? Di jalan Allah, tapi niatnya untuk dunia, jangan heran, Pak, kalau rezekinya selalu bertambah. Karena memang itu yang dia inginkan. Tapi bersyukurlah mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tapi mengharap pahala yang besar di akhirat. Seandainya Allah berikan hanya sebagian kecil di dunia, tetapi yang besar nanti di akhirat. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna. Kita tidak akan pernah mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kita atau kalian menafkahkan harta yang kalian cintai. Dalam surat Al-Imran, tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kita menginfakkan harta yang kita cintai. Monggo, Pak. Harta yang jenengan cintai apa? Infakkan. Sedekahkan di jalan untuk kebaikan, ya. Ini alhamdulillah masjidnya sudah ada nama di rumah. Nama di parkir ya. Itu moga-moga itu sedekah dari jamaah. Ya, sedekah jamaah itu habis berapa, Pak? 20 juta. Ya. Lebih, Pak? 20 juta. 50 juta. Dan semoga itu sedekah dari jamaah. Ya. Sedekah dari jamaah. Pak Sam benjing tambah niki pun kula tanggung, subhanallah. Dengan disebutkan surat Al-Imran tadi akan mencapai sempurnanya kebaikan, luar biasa. Sampai suatu ketika, wahai Umar, berapa yang kamu infakkan? Separuh ya Rasul. Kamu Abu Bakar pulau kabeh. Pulau kabeh. Dan bojomu karena tak tinggali apa? Tak tinggali Allah dan Rasul. Tak tinggali Allah dan Rasul. Ketika perang Hunain, orang-orang yang baru masuk Islam 12.000, yang 2.000 itu orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan Mekah. Ya, mereka ketika perang Hunain hartanya banyak. Ya, perang Hunain itu yang baru masuk dikasih 100 onta, 100 kambing begitu. Orang-orang Ansor melihatnya sedih ya kan, kok mereka dikasih banyak. Kata Rasulullah, mereka Islamnya baru segitu. Ya Rasulullah, anakku, ponakanku dikasih 100. Sampai Rasulullah habis, ditarik-tarik selendangnya. Aku ya Rasulullah, semuanya sudah habis demi Allah, sudah habis. Seandainya aku punya, tak kasih kalian. Itu sahabat Ansor cuma melihatnya. Sahabat Ansor yang setia, yang sudah bersama Rasulullah sejak rekoso, itu cuma dikasih 40 ekor, 10 ekor gitu. Ya. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh kaum Ansor, ya, mereka dikasih banyak karena Islamnya baru begitu. Niat mereka masuk Islam ingin mendapatkan dunia. Kalau kalian kan tidak, ingin mengharapkan ridha Allah.
Maka kaum Ansor dan Muhajirin dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Ridallahu anhu waridho'an. Mereka ridho dan Allah pun ridho. Ya. Jadi mereka dipuji oleh Allah kaum Ansor karena apa? Apapun yang dia lakukan niatnya hanya untuk Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu 3 hal yang kita tidak akan pernah rugi dalam berbisnis. Yang pertama, yatsluna kitab-Allah, selalu membaca Al-Quran. Monggo Pak, 1 hari jangan pernah lupa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, mohon maaf ya, saya ketika berangkat sekolah ngantar anak itu sambil tadarus gitu ya. Di waktu-waktu luang, di rumah nggak bisa Pak. Di rumah nggak bisa, mungkin waktunya nggak bisa. Ya sambil bekerja. Ibu-ibu yang lagi masak tadarus Quran, bapak-bapak ngedoli tadarus Quran, macul tadarus Quran, besik-besik tadarus Quran, sing ngecengke sekrup bengkel tadarus Quran. Semuanya bisa tadarus. Ya, ya. Yang penting yatsluna kitabullah, selalu baca Quran. Yang kedua apa mau? Wa aqimus sholat, selalu menjaga sholat 5 waktu. Okay? Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga kita termasuk ahli membaca Al-Quran, ahli Al-Quran, ahli sholat, ahli sholat ya, dan ahli sedekah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.